Halo sahabat Kanaka. Kali ini kita akan membahas situasi yang juga cukup hot dan cukup menyita perhatian masyarakat. Kita kalau ikutin beberapa waktu yang lalu ada fenomena saling lapor-melapor kepada teman-teman yang cukup kritis terhadap pemerintah. Sebenarnya fenomena apa sih ini? Dan hari ini kedatangan tamu dan senior kita yang sangat kompeten di bidangnya dan cukup menghiasi layar kaca teman-teman. Selamat datang Bang Rey. Terima kasih Bang sudah hadir di studio kita menyempatkan waktu Bang. Sama-sama lagi. Malam hari ini Bang, kita tertarik undang Abang nih karena kita ngeliat Abang waktu di salah satu acara TV Bang. Waktu Abang sebagai narasumber di situ, Abang tuh takut untuk bersuara Bang. Ada apa Bang gerangan seorang Bang Rey Rangkuti kok bisa tiba-tiba takut bersuara Bang? Itu seingat saya waktu membahas soal Andri. Iya. Sebetulnya ada dua tuh. Pendekatan pertamanya karena saat yang bersamaan adalah ada Profesor Saiful Iya. Muzani yang disebut-sebut melakukan makar. Gitu. Nah yang kedua adalah ada penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus. Gitu. Nah, jadi diskusi itu dibuka dengan suasana yang muram itu gitu loh, Pak. Jadi udah tegang duluan, Mas. Muramnya itu karena disebutnya kadang-kadang ada orang yang bertindak sendiri-sendiri gitu loh. Nah, itu yang menurut saya aneh juga ya gitu. Jadi dalam satu kesatuan yang dianggap sangat rigid, sangat disiplin, tertib itu tiba-tiba bisa keluar itu dari bisa garis komando, Pak. Iya, berdasarkan penilaiannya sendiri, perasaan hati gitu. Itu ngeri juga nih gitu. Itu satu. Nah yang kedua dilihat dari situnya ngeri nih itu. Tapi di sipilnya juga kejadian seperti itu. Kejadiannya apa gitu? Karena mereka cukup melihat satu pernyataan, kadang-kadang bisa dipotong-potong aja gitu ya. Ada yang keselip lidah apa ya. Jadi bahan bukti lah seolah-olah. Ya, jadi bahan pelaporan gitu. Nah jadi kita berada dalam suasana yang di satu segi terancam secara fisik gitu ya, tapi di satu segi yang lain juga terancam secara hukum gitu. Nah itulah yang membuat kita, wah ini harus hati-hati nih, harus milih kalimat gitu ya, milih kata-kata gitu ya, milih macam-macam dan seterusnya gitu. Akhirnya sangat merepotkan juga Pak. Dengan sendirinya itu, karena gini loh Pak ya, batasan-batasannya itu ditentukan oleh mereka yang memiliki otoritas gitu. Misalnya gini ya, Pak, kan disebutkan juga dalam diskusi itu, makanya harus hati-hati ngomong. Nah, ukuran hati-hati itu apa? Nah, ini kan jadi bias Bang ya. Nah itu dia, ternyata ukuran hati-hati itu ya tergantung mereka. Kalau mereka menganggap ini udah berlebihan ya lebih gitu kira-kira kan. Kalau mereka menganggap enggak lebih ya aman gitulah kira-kira. Nah, jadi saya merasa kita udah punya, kalau saya ya mungkin kawan-kawan karena masih muda ini baru belum lahir di era Orde Baru ya, gitu ya. Kalau saya udah mengalami itu di era Orde Baru, karena itu gelagat-gelagatnya, tabiat-tabiatnya saya bisa paham. Ini akan menuju kemana, ini akan ke arah mana gitu. Pola-pola seperti ini karena saya pernah mengalaminya. Jadi kata-kata yang berbeda dengan yang sesungguhnya diinginkan gitu. Oke, Bang. Ya, jadi kemudian memproduksi kata-kata bagus untuk tindakan yang sebenarnya tidak bagus gitu. Makanya kan ketika saya nonton acara tersebut, Bang Rey itu ngerem dan nggak lama setelah itu abang kita juga Ferry Amsari kan dilaporin di Polda juga. Persis. Yang mau sebenarnya Dan Ubedillah Badrun. Betul. Jangan lupa. Bang Ubed kan. Nah, yang sebelumnya udah ada Saiful Mujani dengan Islah kan. Iya. Pokoknya laporan kepada person-person tersebut sekarang
berentetan lah, ya, dilakukan secara berentetan gitu. Yang sebenarnya kita mau dan angkat uniknya itu karena alasan-alasannya juga gitu iya. loh, Pak. Alasan-alasannya itu yang saya Heeh. sebut tadi itu, nggak substantif secara hukum. Iya. Mungkin secara prosedural iya Mhm. gitu, tapi secara hukum sebenarnya nggak substantif itu. Maka misalnya soal pelaporan terhadap saudara Ferry Iya. Amsari itu. Salah satu diskusi juga Mhm. di dalam salah satu acara TV swasta ya, Mhm. tapi beda TV-nya nih. Mhm. Nah, kebetulan membahas soal kasusnya Ferry ini gitu ya. Nah, si pelapor menyebut karena rasa sakit hati. Nah, itu yang jadi Kan subjektif banget gitu. ketika di forum yang ilmiah sebenarnya. Betul. Nah, makanya saya buat perumpamaan misalnya. Kalau saya sakit hati mendengar Anda bicara, bisa saya laporkan ke polisi gitu. Itu makanya ini Iya. ada apa lah itu. Nah, jadi di situ di pertemuan itu saya ingatkan ya bahwa bukan gejala ya. Ini kan sebetulnya praktek yang nggak muncul hari ini aja Iya. ya. Di zaman Pak Jokowi setidaknya mungkin periode kedua Pak Jokowi itu juga kita udah mengalami saling lumayan banyak, lapor Bang. gitu ya. Bahkan udah ada beberapa yang ditetapkan sebagai pelaku makar misalnya ya. Meskipun tidak kasusnya nggak naik ke pengadilan, tapi orang dilaporkan karena makar, lalu dipanggil ya, yang bersangkutan karena dugaan makar tuh ya lumayan Banyak ya. banyak di era Pak Jokowi itu gitu. Nah, tradisi itu berkembang sekarang dengan pelaku, yang berbeda, Iya. tapi pola sama nih, yaitu menggunakan hukum sebagai alat untuk merepresi ya, menekan gitu ya, orang lain untuk tidak berbicara gitu. Nah, contohnya itu tadi misalnya, dasar pelaporannya apa? Kita kan Sakit hati ya. iya, disebut bahwa pemerintah nggak peduli petani gitu ya, padahal petani sekarang lagi senang-senangnya gitu. Jadi ada sebagian petani itu yang merasa sakit hati. Nah, itulah yang kami buat sebagai laporan gitu. Nah, saya ingatkan kepada, di forum itu saya bilang, jangan kita merasa bahwa dengan saling melaporkan itu seolah-olah kita sedang menegakkan hukum gitu. Makanya, Bang. Padahal yang terjadi sebetulnya bukan penegakan hukum, Iya. yang terjadinya adalah menghukum orang gitu loh gitu. Jadi semangat hukum untuk saling menghukum itu. Nah, karena kalau dibuat argumennya, alasan yang sebetulnya sangat tidak patut untuk dijadikan sebagai proses hukum, nah itu yang saya sebut tadi tuh. Ini yang lapor-lapor ini juga bisa dilaporkan. Alasannya apa? Macam-macam. Iya, jadi ya sama-sama beradu Nah subjektivitas kan. iya. Misalnya ya, Mhm. eee eee, Profesor Saipul kan, disebut makar. Iya. Sebelum ada putusan pengadilan. Mhm. Berarti orang yang menyebut bahwa ya saya Menuduh ya. itu bisa dilaporkan juga ke Iya. polisi gitu loh nih. Jadi jangan kemudian merasa aman gitu ya dengan saling lapor-melapor ini. Bahwa di zaman Pak Jokowi orang yang berhubungan dengan kekuasaan selalu aman gitu. Mungkin di era sekarang itu Belum tentu belum juga, tentu Bang. juga gitu. Terjadi ya Sirkulasi, Bang, ya. sirkulasi gitu. Nah, jadi oleh karena itulah kita harus menegakkan hukum untuk keadilan, bukan menegakkan hukum untuk menghukum gitu Iya. kira-kira tuh. Jangan ngikutin perasaan orang, Bang. Betul. Ya kalau masih bawa perasaan ya nggak usah ikut diskusi lah gitu. Betul, ini. Tapi kan memang semangatnya bukan itu ya. Semangatnya menurut saya adalah membuat efek gentar terhadap publik untuk tidak, menyuarakan pandangan-pandangannya yang keras berbeda dengan katakanlah kekuasaan hari ini gitu. Kalau ini, Bang, kan kemarin tadi Abang bilang kan, sebenarnya pola-pola kayak gini dari zaman dulu tuh udah ada, waktu masih beraktivis Ria, Bang, ya. Nah, kalau dulu seingat aku, Bang, ya, izin koreksi kalau salah, ada dulu zaman Orde Baru tuh undang-undang subversif, Bang. Apakah zaman dulu tuh penegakannya undang-undang subversif itu sama seperti sekarang, Bang, Beda, dipakai? memang lebih kasar lah zaman Orde Iya. Baru. Kalau sekarang ini kan prosedurnya seolah-olah dibuat semua. Kalau zaman Orde Baru, Udah hilang aja tuh, ya udah nggak jelas yang ini. mau diprosedur aja udah untung kita gitu loh ya. Jadi mekanisme, kita dipenjara melalui prosedur hukum itu Udah bersyukur, Bang, ya. udah bagus lah gitu ya. Tapi zaman sekarang nggak bisa pakai kayak gitu juga. Tapi, caranya bisa
cara kerjanya bisa berbeda, Heeh. tapi sebetulnya kalau dibaca itu tadi, Sama aja tuh Bang. semangatnya ini sama gitu. Untuk Iya. melumpuhkan orang yang dianggap Persis, gitu. tidak sesuai dengan Betul. maunya siapa gitu Betul. kan. Nah kan makanya di zaman Orde Baru itu Heeh. nyulik orang pun juga nggak apa-apa. Heeh. Itu dipersoalkan di era reformasi, tapi Heeh. nggak di era Orde Barunya Iya. gitu loh, Pak. Makanya kan kita jadi ngeri-ngeri sedap Bang. Iya. Maksudnya apakah masih semenyeramkan itu kondisi demokrasi kita sekarang Bang? Bahkan kalau elitnya benar-benar nggak mengeremnya, ya mungkin kita akan mengalami hal yang sama. Bahkan lebih parah dari yang kita alami sekarang. Ingat loh ya, belum ada pemerintahan di era reformasi ini yang menahan hampir 1000-an katakanlah pemrotes gitu ya, kecuali di eranya Pak Prabowo. Kan yang ditahan pasca Agustus itu kan hampir 1000-an orang kan, Iya. yang diproses tuh sekitar 700-an orang gitu. Mana ada pernah kejadian di zaman reformasi seperti itu? Ya di eranya Pak Prabowo ini gitu loh. Apa artinya gitu ya? Artinya lagi-lagi tuh bahwa sikap kritis ya itu punya kecenderungan untuk dipolisikan gitu. Ya tinggal ya tentu dicari-carilah ya alat ininya, dalilnya apa, pasalnya apa dan sebagainya gitu. Jadi apa namanya itu ya? Kalau kita nggak apa istilahnya kuat ya untuk mempertahankan kebebasan berpendapat ini, ya lama-lama akan Iya, karena udah kelihatan akan jadi budaya. betul, Agustus itu kan berapa bulan tuh kan Prabowo dilantik Oktober 2025 ya. Kejadian Agustus 2025 itu. Jadi ya belum sampai setahun kan. Udah hampir 1000-an orang ditahan ya dari para pemrotes dengan dalil yang macam-macam kan. lah. Ada karena penghasutan, Pengrusakan, ya macam-macam dan sebagainya itu. Nah, menurut saya sebetulnya mungkin ya sekarang ini agak tertahan karena media sosialnya kenceng. Jadi seperti banyak masyarakat yang mengawasi Bang. Menganggap bahwa kok ini makin mengada-ada gitu. Iya. Itulah mungkin mengapa ketika pelaporan terhadap Bung Ubed dan juga Bung Ferry itu langsung ditanggapi oleh Menko Hukum Imigrasi ya. Iya. Dalam hal ini Pak Yusuf Issa maupun Menko HAM ya. Iya, Pak Dalam hal ini Navigai. Pak Navigai yang mengatakan bahwa itu bukan Tindak termasuk pidana, Bang, kategori ya. pidana gitu. Karena kecenderungannya negatif nih di tengah masyarakat. Kok gitu aja kok? Iya bisa Iya, kan gini loh Bung, yang paling sedih dari ini semua adalah perdebatan ilmiah mau diselesaikan di kantor polisi. Itu makanya. Lalu siapa yang punya justifikasi untuk menilai benar Betul. salah gitu loh. Lalu kita ngapain sekolah? Gitu. Perdebatan ilmiah itu diselesaikan di bangku akademik. Ini nggak bukan di ruang penyidik. Iya, mau biar polisi nanti akan menilai mana dalil yang tepat apa tidak. Masa perdebatan akademik Anda bawa ke polisi? Kan itu perdebatan soal data kan. Kamu yakin nggak bahwa kita sudah swasembada pangan? Ya? Ternyata yang dimaksud itu adalah swasembada beras. Oke, kalaupun sudah swasembada beras, Anda katakan kita swasembada, mana kategori-kategori ini yang terpenuhi? Kan kira-kira itu pertanyaan Bung Ferry kan. Lalu itu dianggap menghina. Karena menghina dia laporkan ke polisi. Ketika kita kejar kenapa dilaporkan polisi? Nanti biar polisi yang akan melihatnya. Mana yang kira-kira tepat nggak tepat. Ya ampun. Artinya apa? Pelaporan itu bukan hanya menciderai semangat penegakan hukum, ya kan? Menjadi negara yang saling menghukum itu yang saya sebut tadi itu. Tapi itu juga menciderai kebebasan akademik. Kok persoalan-persoalan akademik mau diselesaikan di kantor polisi? Makanya itu loh kira-kira. Cukup ijazah aja diselesaikan di kantor polisi itu loh, Bang. Jangan ditambahin lagi. Iya. Soal kebenaran ijazah kok diselesaikan di kantor polisi gitu. Karena gini juga sih Bang, aku ngelihatnya fenomena lapor-melapor ini akhirnya merepotkan banyak orang sih Bang. Pertama tuh merepotkan penegak hukumnya Bang, karena kan mereka mau nggak mau harus terima laporan kan Bang, nggak boleh nolak kan. Terus merepotkan masyarakat Bang. Jadi menahan gimana cara menyusun bahasa supaya tidak kena delik Bang. Lalu merepotkan pemerintah Bang, dianggap yang melaporkan ini suruhan pemerintah.
Makanya kan pada tingkat tertentu ya, iya. karena yang melaporkan ini punya asosiasi yang kuat dengan Heeh. pemerintah kan. Entah ini relawan Mhm. itu, relawan ini Mhm. ya, dan sebagainya gitu. Nah, pada saat yang bersamaan pemerintahnya ingin memperlihatkan wajahnya yang Demokratis, Bang. demokratis gitu, yang Terima terbuka ya kritik. kan, siap dikritik dan berulang kali kan Mhm. Pak Prabowo juga mengungkapkan Iya, itu siap di depan dikritik. kita siap ya Heeh. kan, nggak semuanya harus masuk Heeh. pemerintahan Heeh. gitu ya. Tapi di lapangannya ini beda gitu. Mmm. Nah, di lapangannya gimana ya? Itu sekarang tuh saya 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 kan ini udah beredar nih surat panggilan terhadap saudara Saiful Muzani Oke. untuk diperiksa nanti pada hari Kamis ya tanggal Mmm. berapa tuh? Mungkin 4 Juni ya. Kamis tuh 4 Juni. iya. Ya, itu dimintai klarifikasi lah Heeh. ya oleh pihak kepolisian gitu. Nah, tapi tuduhannya udah beda. Kalau Mmm. sebelumnya kan makar, Makar. sekarang penghasutan. Mmm. Gitu. Jadi pasal 424 atau 442 saya lupa tuh Mhm. pasalnya tuh di KUHP itu kan. Nah, eee, Anda bisa bayangkan ya secara faktual aja sudah kita bisa sebut penghasutan itu nggak ada. Karena di Betul. dalam undang-undang itu kan disertai dengan tindakan Iya, tuh. tindakan kekerasan. Iya. Ada nggak orang yang terhasut dengan Dengan ini pidatonya. pidatonya Saiful Mujani itu gitu? Yang tiba-tiba datang dia pakai kekerasan Mhm. katanya karena ini apa inspirasi dari nggak ada. Mhm. Artinya ya secara kasat mata itu laporan sudah nggak layak diteruskan. Mmm. Tapi ya tetap aja kan dipanggil Oke. gitu loh Pak. Heeh. Ya jadi sebenarnya penghasutannya tuh kalau kita merujuk di KUHP memang harus ada tindakan kekerasan, Bang, ya. Iya, Kalau harus nggak ada. ada situ sebenarnya ya Jadi seharusnya yang dilihat itu dulu ada kekerasannya dulu gitu loh Pak. mhm. Nah setelah kekerasannya ada baru dicari ini siapa nih inspiratornya kan, Mmm. siapanya di dalangnya gitu. Barulah mereka diperiksa gitu. Nah ini enggak, kekerasannya nggak pernah dibuktikan, Heeh. lalu tiba-tiba ada dalang gitu loh Gitu. Pak kira-kira. Aduh, ya saya jadi pusing sendiri, Bang. Makanya saya katakan tadi ini sangat kasat Mhm. mata untuk tidak sebenarnya perlu Mhm. dilanjutkan. Mhm. Tapi itu lagi-lagi kan di Iya. kita itu penegakan hukumnya bukan mencari keadilan. Mhm. Yang ada itu penegakan hukum untuk menghukum gitu loh Pak. Heeh. Nah ini yang sedang kita hadapi ini. Nah kalau soal menegakkan hukum untuk menghukum, ya kuat-kuatan hukum, Iya. bukan kuat-kuatan dalil. Mhm. Gitu. Mana yang lebih apa ya? Yang masuk akal, yang Masuk lebih rasional, akal. gitu. Bukan gitu. Mhm. Nah sekarang ya dalam kondisi kayak begitu ya tekanan unsur politiknya akan jauh lebih kuat dibandingkan rasionalitas atau objektivitas tuntutan hukumnya gitu. Kalau menurut kacamata Abang, sebenarnya motifnya orang-orang ini ngelaporin orang-orang yang sering mengkritisi pemerintah tuh apa sih, Bang? Apa cari poin, apa gimana saya Saya kira agak kompleks ya. heeh. Mungkin dimulai dulu dari pada saya lihat sih ya Iya. dalam pandangan saya, memang Pak Prabowo ini apa namanya itu kultur politiknya itu orde baruan gitu. Mmm. Jadi memang beliau nggak siap menerima kritik, nggak siap disanggah orang. Tapi kan beliau berbicara soal Demokrasi, kebebasan Bang, berpendapat, mhm. iya. Hampir semua elit-elit kita ini berbicara soal Iya. bahkan koruptor-koruptor itu berbicara tentang pemerintahan yang bersih. Benar nggak ya? Heeh. Ada loh itu ya, yang baru tanda tangan fakta Iya. integritas, besoknya Yang udah dicokok KPK. makanya, aduh. Jadi yang kayak begitu tuh istilah saya hanya sampai di bibir mereka, Mmm. nggak sampai betul-betul ke hati maupun ke otak gitu. Akibatnya ya sudah itu kan untuk ngomongin biasa aja. Tapi yang tersimpan di hati mereka dan otak mereka itu adalah kultur politik orde baruan itu gitu. Nah, saya apa namanya tuh ya, menduga tentu saja Pak Prabowo mungkin begitu gitu. Jadi beliau ini tumbuh dan besar dengan kultur politik orde baru. Ya banyak ciri-cirinya lah. Salah satunya itu adalah ya nggak siap dikritik sebenarnya gitu. Setiap kritik itu dianggap melawan pemerintahan yang sah gitu. Lalu menggunakan
istilah-istilah yang memojokkan para pengkritis ya. Kalau di zaman Orde Baru kan anti PKI gitu ya. Iya. Sekarang ini anti PKI nggak terlalu laku dipakai anti-anti asing gitu Iya. loh kira gitu. Tapi kan polanya sama gitu. Nah, dan yang paling kasat mata lagi itu adalah mengandalkan kekuatan. Nah, dalam ini kan kita lihat nih TNI makin Makin rame masuk mendominasi, ya Bang, ya. kemana-mana itu ya. Di ranah sipil bahkan melampaui ketentuan yang disebutkan di dalam undang-undang misalnya gitu. Nah, ini tipikal Orde Baruan itu gitu. Yang menurut saya sebetulnya jauh lebih diresapi oleh Pak Prabowo ketimbang iklim demokrasi ini. Kan apa namanya tuh? Salah satu pembelaan dari Prof. Saiful itu yang menyebut ya keinginan Gerindra untuk tetap memperjuangkan pilkada tidak langsung. Iya. Kan itu karena bayangan Gerindra itu pemerintahan otonom itu kurang lebih mungkin bermasalah gitu loh, Pak. Dan sekarang terasa kan sentralisme yang mulai menguat ya. Iya. Meskipun tidak by law itu ya. Itu keinginan ya MBG sentralisme, koperasi Coraknya sentralisme. mengarah ke Iya, sana, Bang, ya. termasuk pemotongan TKD kan. Kan nggak ada konsultasi dengan pemerintah daerah. Tiba-tiba dipotong, Iya. dan seterusnya. Jadi ada semangat sentralisme yang sangat kuat. Itu yang saya sebut tadi itu ini pola pikirnya sama seperti Pak Harto gitu. Nah, kalaupun ada bedanya tuh, Pak Harto masih bisa mendisiplinkan kabinetnya, Iya. gitu ya kan kalau Jajarannya, Bang, ya. jajarannya itu. Jadi ya apa istilahnya itu dia nggak begitu banyak memasukkan banyak orang ke dalam kekuasaan, dia tetap selektif gitu ya, tetap mencari meskipun kekuasaan penuh menentukan anggota kabinet, tapi dia juga nggak main-main. Nah, ini agak longgar dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo menurut saya lebih banyak didasarkan oleh pertemanan gitu loh, Pak. Sehingga kadang beliau kurang selektif. Karena nggak cocok juga sebetulnya secara personal dengan beliau gitu. Nah, tapi karena pertemanan itu orang istilah kita orang nggak enakan Akomodatif hati, mungkin, akomodatif Bang. gitu ya. Kalau bahasa kita nggak enakan hati gitu loh, Pak. Masuk lagi dan sekarang beragam gitu. Nah, tapi pola ini yang menurut saya sekarang terjadi. Jadi bumerang, Bang, ya. Iya, oleh karena itu kalau ada salah satu yang paling menonjol lagi, filosofi yang paling menonjol di era Pak Harto itu kan filosofi yang disebut dengan stabilitas. Gitu, ya kan? Jadi untuk pembangunan itu diperlukan stabilitas politik, stabilitas politik, macam-macam lah. Gitu. Oleh karena itu kalau bisa jangan ada protes. Karena itu mengganggu stabilitas. Nah, oleh karena itu tukang protes ya harus segera diamankan. Diselesaikan secara adat. Di zaman Orde Baru itu bahkan disebut digebuk. Ya, oleh salah satu petinggi TNI. Kita gebuk aja gitu kan. Nah, kata stabilitas itu sekarang diganti dengan istilah harmoni. Di era Pak Prabowo yang dasar filsafatnya sama. Apa itu? Ya, kalau mau membangun jangan ada kegaduhan. Jangan ada kegaduhan, ya kan? Jangan termasuk itu tadi, kalau mau kritik silakan, tapi harus ada etikanya. Nah, gitu Pak. Etikanya gimana? Yang ya, standarnya itu ya standar dia, pemerintah. Gitu, ya. Iya, harus sopan ya kan, harus ini gitu. Nah, kurang lebih sama. Jadi kalau Anda tanya tadi misalnya, apa sih yang mendorong? Ya karena yang pertama, elit pertamanya itu dalam ini Pak Prabowo menurut saya ya sebetulnya lebih merepresentasi cara politiknya Pak Harto gitu. Cuma dimodifikasi tentu saja dengan iklim sekarang. Iya. Itu pertama. Nah, yang kedua, Pak Prabowo saat yang bersamaan dikelilingi oleh orang yang ditaklukkan politik gitu. Apa yang saya maksudkan dengan ditaklukkan politik itu? Mereka yang datang ke Pak Prabowo itu memang semata-mata ingin berkuasa. Bukan ingin mendorong gagasan dia gitu loh, Pak. Oh, jadi ya macam-macam orang yang merapat ini ya resikonya beginilah, Bang, ya. Resikonya ditaklukkan politik. Nah, politik dominannya siapa? Pak Prabowo. Iya. Jadi semua gagasan mereka harus ditundukkan oleh gagasan Pak Prabowo gitu loh, Pak. Nah, akibatnya kemudian ya mereka pada tingkat tertentu nggak peduli juga pada persoalan kebebasan berpendapat ya, yang mungkin mereka perjuangkan dahulu ya, transparansi yang mungkin mereka perjuangkan dahulu gitu ya. Semangat anti KKN. Semangat anti KKN yang mungkin mereka perjuangkan dahulu atau mereka tolak dahulu dan seterusnya gitu.
Nah, ini yang melingkupi, apa namanya itu ya, Lingkarannya lingkarannya Pak Pak Prabowo Prabowo. Jadi sekarang ya. ketemu, di satu segi corak berpikir Pak Hmm. Prabowo itu sebetulnya merepresentasi pikiran-pikiran Pak Harto gitu Iya. ya. Bukan bapaknya Pak Prabowo loh ya. Kalau bapaknya Prabowo itu kan Iya sangat, sipil kan. Kedua, otonomi. heeh. Ya kan gitu loh. Ekonom hebat juga. Iya, saking hebatnya dukungan otonomi itu beliau ikut PRRI loh ya. Iya. Salah satunya itu dulu itu. Nah, dan saat yang bersamaan beliau dikelilingi oleh orang yang ditaklukkan oleh politik itu gitu. Nah, kalau disebut dulu istilah saya itu, kalaupun ia berasal dari aktivis, nah mereka termasuk kelompok aktivis, apa namanya itu? Lumpen Bang, bukan Saya lumpen. sebut sebagai ini apa? Asam sulfat. Asam Nah, ini namanya aktivis asam sulfat, saya bilang ya kan. Jadi dia nggak bisa memberikan daya tawar gagasan. Yang sudah meruntuhkan seluruh gagasannya demi merebut kekuasaan itu. Yang penting saya ikut kata dia ya kan. Gagasan-gagasan saya tentang demilitarisasi, ya transparansi itu adalah ya kan Kayak gitu loh. cerita zaman Cerita kuliah lah tuh. aja gitu. Dan kalau ke saya mereka mengatakan demi gagasan harmoni itu Rai, kapan lagi kita membangun bersama-sama ya gitu-gitu loh Pak. Karena gini juga Bang, kenapa ini menjadi suatu isu yang mengkhawatirkan Bang. Kita ngeliat kondisi ekonomi hari ini, aduh udah sangat berasa sekali tekanan di masyarakat Bang. Kalau jalannya pemerintahan kayak nggak ada yang mengingatkan kan, kalau masuk jurang yang kena rakyat juga Bang. Itu disadari oleh mereka secara teoritik bahwa apa namanya oposisi itu harus ada. Disadari Secara makanya teoritik iya Bang. teoritik itu di lisan mereka gitu loh Pak. Tapi begitu itu terbentuk mereka terganggu juga gitu loh. Makanya Bang. Jadi ini apa antara yang saya sebut tadi antara akal dan hati itu beda dengan lisan. Mereka kemana-mana butuh ya kan masukan. Ya harus dong dikritik ya kan kalau nggak ada masukan bla bla bla. Tapi begitu diberi masukan harus sesuai kriteria mereka. Kalau begitu ngapain diminta kalau ujungnya sesuai kriteria mereka gitu loh, Bang. Makanya saya sempat berpikir gini, Bang, gimana cara memberitahu pemerintah ini supaya tidak sakit hati dan dilaporin, Bang? Apakah kalau kasar udah pasti tersinggung nanti kan? Kalau halus apakah didengar gitu? Iya. Dan kalau apa namanya itu ya, kalau kelihatan halus ya punya kecenderungan nggak didengar gitu. Itu makanya Bang, dan takutnya itu akan jadi apa Bang? Lalu lama-lama kan mentok. Budaya untuk generasi ke bawah lagi. Bukan, saya melihatnya lama-lama akan mentok. Kenapa gitu? Karena generasinya sekarang ini beda dengan generasi 98 ya, apalagi yang sebelumnya itu. Yang 98 itu ya mungkin ya kalau Anda ini sedikit ya kan ini, Anda sedikit enggak. Ini dengan generasi baru ini Anda nggak bisa tundukkan dengan ancaman apa-apapun gitu loh Pak. Di sini Anda selesaikan, di sana keluar nih. Di sini Anda selesaikan, di sini keluar nih gitu. Itulah mengapa peristiwa Agustus kemarin itu terjadi gitu. Seperti kayak bisul pecah gitu. Iya. Jadi mentok nih. Gitu. Ujung-ujungnya jalanan. Kenapa ujung-ujungnya jalanan itu? Saya menyebut ada 3 lapisan politik Indonesia itu gitu. Yang istilah saya itu lapisan politik formal, lapisan politik non formal, lapisan politik jalanan. Yang formal itu yang anggota DPR kan. Dan pemerintah ya. Kedua-duanya sekarang bersekutu. Iya nggak ada corong untuk nggak ada. Masa Anda bisa bayangkan Ketua Komisi 3 Bung Habibur Rahman ya. Itu kan generasi kita gitu loh Pak. Terkait dengan pembelian sapi kurban presiden ini ya. Nggak ada angin, nggak ada apa dan sebagainya. Beliau konferensi pers menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Presiden itu sesuai hukum dan sesuai dengan syariah Islam. Ketua Komisi 3 yang ngurusin soal hukum. Tapi itu bukan hukum soal sapi gitu loh Pak. Beliau sendiri kelihatan belum berbicara tentang 1000 tahanan itu. Kita belum dengar beliau berbicara soal itu tadi pelaporan-pelaporan terhadap akademisi apakah itu kepada Saiful ya dan tiba-tiba berbicara tentang hukum dibolehkannya sapi menggunakan dana APBN gitu loh Pak.
Mungkin beliau punya pengetahuan untuk itu kali. Tentu, kan tapi kan bukan tupoksimu gitu loh, Bang. Kalau Anda mau bicara semuanya jangan ketua Komisi 3, jadi rakyat aja kayak Heeh, kita gitu loh, iya. Bang. Kalau kita bicara apa saja nggak ada batasan profesi kan, gitu kira-kira. Kalau Anda ketua Komisi 3, Anda merepresentasikan suara rakyat, bukan suara pemerintah. Nah ini sekarang nggak ada angin apa, dia bela presiden. Padahal boleh jadi ada loh warga yang mau protes kan. Iya. Nah kalau mereka mau protes kan ini mandek. Nggak ada ya Ya, DPR-nya. udah DPR-nya mengatakan yang Heeh. dilakukan oleh presiden itu nggak ada masalah gitu kan. Mau laporan apa lagi kan kira-kira gitu. Nah jadi politik formalnya ya begini. Anda berangkat ke kelompok non formal. Non formal ini ya ada organisasi keagamaan, civil NGO society, ya. akademisi gitu loh Pak ya. Apa namanya intelektual, di sinilah kelas ekonomi menengah. Tapi Anda tahu sendiri kan, ya organisasi-organisasi keagamaan kita ini ya Lagi apa sangat sinergi bahasanya, ya sangat sinergi dengan harmoni pemerintah. lah, Harmoni. harmoni lah ya kan. Nah, apa masyarakat nuntut reformasi polisi, mereka menyebut ya polisinya baik-baik aja gitu ya kan, dan sebagainya gitu lah ya. Termasuk soal sapi kurban gitu. Iya. Nah, tiba-tiba mereka malah mengatakan ya udah pas kok itu diambil dari Baitul Mal. Sejak kapan Ya, dengan APBN segala itu? macam Ya ada teorinya banyak lah. teori lah yang pada intinya kita memperlihatkan. Nah, kalau dulu misalnya zaman Orde Baru itu kita masih punya yang non formal ini gitu loh, Pak. Masih ada Muhammadiyah yang berdiri Iya, bersama rakyat, ada NU yang bersih NU. dengan rakyat. Jadi satu segi membuat kekuasaannya Pak Harto itu lama karena ada orang punya penyaluran gitu. Jadi emosinya Tersapai tersampaikan. gitu ya kan. Nah, cuma kelamaan menumpuk ya jadinya Pecah jatuh. juga gitu. Ya kan. Nah sekarang ini pun agak sulit. Mau diwakili oleh akademisinya, ya Saiful udah dilaporkan ya, Iya. Ferry dilaporkan, Ubed dilaporkan gitu ya. Ya ke depan nggak Nah, tahu deh ya Bang. kita nggak tahu mungkin gilirannya akan ke kita, ke Iya. siapa kan kita nggak tahu gitu loh kira-kira. Nah ini mentok. Nah jadi kalau di sini mentok ya, akhirnya politik jalanan. Akhirnya udah jadi kayak Nah, hukum rimba Bang. persis politik jalan itu seperti Agustus 2025 Iya. yang lalu. Kayak di Nepal mungkin Bang ya. Nggak ada pemimpinnya, Iya. nggak ada koordinatornya. Cek siapa koordinator Yang gerakin Gen Z juga. Gen Z ya kan. Dan mulai di Jakarta dengan sangat cepat ke seluruh daerah ya. Saya kira ada mungkin 10 sampai 15 ya, saya lupa persisnya. Ya, kantor DPRD maupun kantor polisi yang dirusak oleh massa gitu. Jadi begitu cepat. Siapa ininya gitu? Apa namanya? Penggeraknya. Sampai sekarang kita nggak tahu. Bahkan polisi juga nggak tahu. Ada yang menyebut ini penggeraknya siapa dan sebagainya. Jadi polanya akan begitu loh. Kalau selama yang pertama, yang kedua ini nggak efektif bekerja gitu. Akhirnya itu tadi. Ini situasi ini nggak akan lama. Ya, jangan Anda bayangkan ini eranya tahun 90, ya kan orang punya kesabaran yang cukup, nggak ada media sosial, dan sebagainya. Enggak, kalau Anda belajar dari Agustus itu sehari 2 hari terkonsolider semua cepat gitu. masa itu. Sebelum itu kita tarik dulu ke Indonesia gelap Bang. Indonesia gelap ya. Gitu. Yang DPR dikepung juga gitu. Itu juga diproses orang 2-3 hari sebelum aksinya sendiri terjadi gitu. Jadi kita menghadapi satu masyarakat yang tidak terprediksi kapan akan marahnya gitu. Dan gini Bang, saya kan selalu dengar tuh Bang, kalau omongan-omongan kalau mengkritik harus kasih solusi dong. Harus jangan ngeritik doang nggak ngasih solusi. Nah, sekarang kita mau coba memberikan pandangan nih Bang ya soal kenapa kita harus kritis Bang. Kalau menurut analisa Abang, kalau saluran-saluran aspirasi ini nggak dibenahin Bang, mungkin nggak terjadi seperti Agustus kemarin Bang? Nah itu yang saya sebut tadi. Jadi kalau aktor apalagi tekanan ekonominya gila sekarang. Apalagi tuh ya kan. Jadi gini loh Bung, kalau kita nggak sejahtera secara ekonomi, setidaknya kita masih punya demokrasi gitu loh Pak. Tapi kalau ekonomi nggak jalan, demokrasi mau ngomong susah. Iya
Ya ujung-ujungnya jalanan itu. Saya nggak kebayang sih Bang kalau dengan Inilah yang mengapa kita podcast malam ini. itu. Yang pada intinya sebenarnya ya jangan tunggu masyarakat marah, Iya. itu intinya tuh. Mhm. Kalau Anda nggak bisa kasih mereka makan, setidaknya Anda kasih kebebasan. Itu Mhm. aja Iya, sebetulnya jangan gitu. larang mereka bicara. Jangan larang ya. Kalau bicara juga nggak boleh ya kan, Makan juga nggak makan juga dikasih. nggak dikasih ya udah mau diapain lagi Iya. gitu. Ini kan masyarakat kita ini Pak, unik juga ya. Uniknya itu begini maksud saya. Kan saya tadi sebut ada 3 lapisan politik nih itu. Tapi ada 3 juga lapisan struktur masyarakat kita ini. Di bawahnya itu adalah rakyat gitu. Mhm. Nah rakyat ini umumnya kalau ia berhadapan dengan elit politik ya, elit penguasa lah ya, elitnya ini korup. Iya kan? Iya. Lalu dia turun ke bawah di kelas menengahnya, birokrasi lah di situ semua, Wah. aparatus penegak hukum. Umumnya doyan suap. Atau Ya. enggak minimal memperlama Ya, pelayanan kepada ya makanya kan apa istilahnya itu sering disebut kalau bisa diperlambat kenapa harus dipermudah kan gitu lah ya. Itu artinya harus ada sama apa macam-macam lah di dalam tuh. Jadi di elit dia berhadapan dengan di atas dia berhadapan dengan elit korup, di tengah dia berhadapan dengan birokrasi ya aparat macam-macam yang doyan suap. Kalau dia ke bawah berhadapan dengan preman tukang palak. Berarti pelik juga Bang. Iya, Pelik juga yang pelik. situasi mereka hadapin sehari-hari. Itu dia gitu. Makanya saya bilang tadi jangan tunggu masyarakat kita ini marah. Harus dibenahi semua. Nah, dibenahi dari mana? Kalau menurut saya nggak ada lain kecuali harus dari elitnya. Elitnya itu harus kasih contoh. Terbiasa dikritik biasa aja. Makanya saya sampaikan tuh. Saya kira orang seperti kawan kita lah ya, Kodari, Hasan Nasbi, gitu ya, yang itu Budiman ya, Fahri Hamzah ya, sekarang Jumhur ya, yang kita tahu aktivis 98 lah ya, dan ragukan lebih dari itu juga mereka adalah orang-orang yang pernah merasakan hidup sekolah, dalam dunia ya, represif Bang ya. Mereka aktivis ya, mereka juga sekolah bagus-bagus gitu, pernah tinggal di negara-negara Eropa. Bayangan saya di era mereka itu kata yang namanya makar dan menghasut itu nggak ada. Makanya di Indonesia ini saya baru tahu ada istilah makar. Iya, gitu. Di era Pak Harto mungkin gitu loh Pak. Memang dia nggak ngerti demokrasi gitu. Tapi di tangan mereka, di era mereka, itu kata-kata yang disebut makar itu mestinya udah nggak ada tuh. Yang disebut menghasut nggak ada. Dalam masa yang lain kira-kira dia malah nantang Profesor Saiful gitu ya, nantang Ferry Amsari. Nggak ada yang lebih kencang dari itu. Makanya. Jadi santai gitu. Kan mereka selalu bangga dukungan kepada presiden tuh mencapai 74%. Iya. Ya kan gitu ya. Ketersukaan gitu. Kalau 74% apa yang membuatmu terganggu dengan kritik seorang profesor? Makanya. Itu sih Bang, makanya ya inilah realita yang ya itu yang saya sebut tadi itu di sekitar Pak Prabowo ini yang menemani dia adalah orang yang dia taklukkan oleh politik. Mereka datang kepada Pak Prabowo itu bukan dalam kerangka adu gagasan ya, kemudian juga memperjuangkan idealisme, memperjuangkan visi misi macam enggak. Mereka datang ke presiden itu ya untuk mendapat jabatan gitu loh kira-kira. Enggak lebih dari persoalan kursi kekuasaan. Kan kita punya contoh yang paling indah itu. Seorang calon wakil presiden yang kampanye ke masyarakat itu perubahan, menantang calon presiden yang tagline-nya itu adalah kelanjutan. Begitu Pilpres selesai, ya belum terlalu jauh, mungkin 2 minggu, 3 minggu setelah Pilpres ditetapkan, yang tagline-nya itu perubahan pindah ke kelanjutan. Mesra barang ini, Pak. Mesra, harmoni ya deh, Pak. Ini makanya kata harmoni ini iya. indah didengar, yang takut buat ini, Mas. Yang perubahan itu yang mana? Itu. Itu kan bahasa kampanye aja. Tapi kalau menurut Abang masih ada kesempatan nggak sih diperbaiki situasi? Saya kan menyebut tadi 2 ini kan. Dan Pak Prabowo menurut Abang punya komitmen nggak untuk itu? Saya nggak yakin. Tapi beliau masih bisa dijaga. Siapa yang menjaganya? Ya
yang lapisan medsos ini ya. Iya. Lapisan medsos dan kalau bisa ya mereka yang pernah jadi aktivis dahulu gitu. Mengingatkan kepada Pak Prabowo, Pak, di Kembali zaman ke rel lah, Pak, gitu. ya di era kita itu yang namanya makar hasut tuh udah nggak ada lah, Pak. Kan kira-kira gitu Iya. ya. Yang kedua, jangan terlalu banyak tentara dilibatkan dengan ke ranah sipil dong gitu ya. Yang ketiga ya kita perbaiki polisinya, Pak. Sebetulnya kalau ini dicermati oleh mereka ya kita punya harapan. Gitu. Tapi kalau enggak, ya saya kan semua indikator yang berhubungan dengan apa namanya itu penegakan demokrasi kan kita merosot. Itu makanya kan zamannya Pak Jokowi dulu kan turun, Bang. Apakah di Ya, sini saya bisa harus akui memang bibitnya ditanamkan oleh Pak Jokowi. Bibit-bibit Iya. pemerosotan ini gitu loh, Pak. Khususnya mungkin ya 2 tahun atau mungkin lebih 3 tahun sebelum beliau selesai di 2004 ya. Jadi semua pemerosotan itu udah mulai kita alami. Baik dalam pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat gitu ya, partisipasi politik ya, pembuatan undang-undang ya, termasuk pelibatan TNI ke ranah sipil. Itu udah cukup marak di ranah Pak coraknya udah Jokowi. terlihat di periode sebelumnya Di ini ya. periode gitu. Lalu masuk ke Pak Prabowo yang selera politiknya sih menurut saya atau kultur politiknya itu orde baruan gitu. Ya kalau Bang Rey mungkin masih ada harapan, Bang ya, lihat perbaikan. Enggak, saya berharap tuh ya gen-gen kita. Iya. Jadi gini loh maksud saya kan, ada satu hikmah juga yang bisa kita ambil dalam suasana ini. Gitu. Apa itu? Mungkin dengan cara begini orang merasa bahwa demokrasi itu penting. Gitu. Nah, makanya kalau mereka merasa bahwa demokrasi itu penting, ya kita harus pertahankan. Jangan malah di pressure. Ya. Jangan tergoda pada apa namanya itu joget-joget. Nanti di Pilpres 2029 betul-betul ya orang tuh dinilai karena track record-nya, ya, karena bersihnya, ya, karena visi misinya, ya, hasil kerjanya lah, Bang. Kerjanya bukan karena joget-jogetnya. Sudahlah cukuplah ya di joget-joget 2024 ya. Ke depan tuh ya hasil debat itu, track record macam-macam yang jadi penilaian itu. Sehingga dengan begitu ya kita mendapatkan sebuah pemerintahan yang punya komitmen kuat terhadap demokrasi. Sebab gini Bung ya, kita ini kan selalu merasa bahwa negara kita ini sukses kalau pembangunan secara fisik tercapai. Iya. Tentu itu salah satu ukuran dan itu salah satu tujuan berbangsa dan bernegara. Tapi jangan lupa bahwa itu bukan satu-satunya tujuan kita. Demokrasi itu bagian dari tujuan berbangsa dan bernegara. Makanya kan setelah proklamasi 45 bulan November ya Pak Hatta udah mengeluarkan surat maklumat X kan, yang satu bangsa Indonesia dipersilahkan mendirikan partai sebanyak-banyaknya itu, dan yang kedua dilaksanakan pemilu secepat-cepatnya, gitu. Nah cuma kan November itu nggak mungkin dilaksanakan, akhirnya ditunda baru tahun 55 kita laksanakan. Tapi yang saya mau bicarakan itu adalah Pak Hatta sendiri sudah meminta kita pemilu tahun 45 itu. 46 lah gitu ya mungkin. Artinya apa? Artinya beliau mau mendirikan sebuah republik yang didasarkan pada demokrasi. Ikon terpenting demokrasi itu kan pemilu gitu loh Pak ya kan? Maksud partisipasi masyarakat untuk menentukan gitu. pilihan Bang ya. Salah satu yang menarik juga kalau Anda baca undang-undang pemerintahan daerah ya. Seingat saya undang-undang nomor berapa? Tahun 79 tuh, bukan 79 tuh, 57 atau berapa. Saya lupa persisnya lah ya. Nanti bisa dicek. Di bab penjelasan itu sudah dinyatakan sebaiknya ke depan kepala daerah itu harus dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi pilkada langsung kita ini sebetulnya secara historis ya konstitusional itu merujuk kepada penjelasan di undang-undang semacam undang-undang pemerintahan daerah kita zaman dulu tuh. Nah, tapi garis besarnya para pendiri bangsa ini sudah mendesain sejak dari awal bahwa bangsa Indonesia itu harus dipenuhi 2 aspek kebutuhannya. 2 aspek itu yang seringkali kita nyanyikan dalam lagu Indonesia Raya, yaitu membangun jiwanya, membangun raganya. Raga itu adalah fisik, ya kan sandang, pangan gitulah ya. Raga itu adalah demokrasi. Jadi nggak boleh salah satu di antara mereka harus berjalan. Jadi demi
Demi raga tinggalkan jiwa gitu. Harus Atau demi jiwa iya, tinggalkan raga raga ya. gitu. Demi demokrasi nggak ada pembangunan, ya nggak bisa. Heeh. Tapi juga demi pembangunan tinggalkan demokrasi, tragedi. 98 tragedi. Ya kan, karena saat itu bangun demokrasi nggak ada, muncul tragedi. Korbannya, Bung. Iya, nggak Ya, bisa kita prediksi Bang aduh. situasi. Nah, oleh karena itulah mungkin ya ke depan nih, ya para calon-calon pemimpin bangsa kita ini harus menyadari betul antara kebutuhan rohani bangsa ini dengan kebutuhan jasmaninya. Itu harus dipenuhi. Nggak boleh dikorbankan salah satu di antara kedua. Kita butuh pembangunan, ya, tapi juga butuh demokrasi. Jangan ditinggalkan salah satu di antara mereka. Itu baru bener harmoni tuh Bang. Betul, itu yang harmoni itu. Nah Bang, ini sebagai penutup nih Bang. Langkah jangka pendek apa yang bisa dilakukan Bang? Ibaratnya kita sebagai masyarakat mengingatkan Bang, partai politik yang ada di DPR dan juga partai politik yang pendukung pemerintah untuk memperbaiki situasi sekarang Bang. Karena seperti kata Abang tadi kondisi hari ini unpredictable Bang. Ya. Kita ngomong hari ini Bang, pagi mungkin orang udah terkonsolider Bang. Iya, gitu. Tanpa kita ketahui itu. Saya yang peristiwa Agustus itu nggak percaya. Karena kan pengalaman saya nggak begitu. Iya. Jadi waktu udah kan marak kita dengar orang akan datang ke DPR ya protes ini gitu. Dan saya acuh tak acuh karena itu saya biasa aja kerja di ladang atau apalah. Sampai kemudian dikontak oleh salah satu televisi swasta nasional. Bang, bisa live nggak? Live apa? Itu demonstrasi di DPR. Emang ada apa? Kan nggak kebayang saya gitu Abang loh. nggak kebayangin bakal. Kamu saya nggak merasa nggak akan terjadi apa-apa juga. Gitu. Nggak, ini soalnya udah mulai ricuh tuh. Ricuh bagaimana? Itu kan isu yang nggak menarik publik gitu. Ya, pengalaman saya itu nggak menarik publik gitu lah Pak. Isu yang kayak gitu ya. Dan apa namanya itu? Kan saya udah punya pengalaman mengkritik banyak sekali anggota DPR. Kumpul 30-40 orang tuh udah hebat gitu loh. Nah, enggak, ini abang lihat TV aja dulu. Saya lihat TV, bener. Udah chaos di mana. Jadi itu di luar prediksi saya. Nah, sejak saat itulah saya merasa bahwa ada yang berubah di bangsa ini. Mereka nggak lagi butuh yang namanya pemimpin, nggak butuh lagi koordinator ya. Dan mereka bisa menggerakkan diri mereka sendiri, bersatu di lapangan aja. Ya, tujuannya bisa dibentuk di media sosial oleh mereka. Ini loh tujuan kita. Coba Agustus itu. Iya, tuntutannya kita nggak tahu. Sampai kemudian dibuat yang 17/8 itu ya kan. Tapi sebelum itu kan nggak ada, kita nggak tahu apa ini mau ujungnya. Tiba-tiba kantor DPRD dirusak. Nah, yang dalam tradisi kita itu disebut dengan amok kan. Iya, amok. Nah, yang sebelumnya tren. Nah, inilah yang kita ingatkan sekarang. Jadi kalau Anda lihat sekarang kelihatan tenang-tenang, landai, belum tentu. Jadi saya baru mulai juga agak sadar bangsa kita itu nggak melupakan, cuma dia memendam. Nah, yang memendam ini yang ngeri. Itu maksud saya. Jadi jangan Anda bayangkan pernyataan Anda 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu itu dilupakan orang, apalagi pakai ini. Udah masih cuman terekam orang jelas. Dipendam. Kenapa gitu? Karena orang tiap hari berhadapan dengan isu baru gitu loh. Dengan isu baru, dengan persoalannya masing-masing. Baru. Iya kan? Misalnya kita belum selesai berbicara soal kurban sapi, udah berbicara soal Prancis. Kan? Itu besok kita nggak tahu lagi apalagi yang mau kita bicarain. Jadi sehingga satu persatu itu apa namanya nggak hilang dia kesedot ke belakang, tapi dia menggumpal gitu. Nah, oleh karena itulah kita ingatkan kepada elit-elit ini jangan menganggap bahwa air yang tenang itu tidak menghanyutkan. Hati-hati. Ya, tenang di permukaan, tapi sebetulnya di dalam sedang bergemuruh. Gitu. Jangan sampai Agustus terjadi lagi, Bang. Dan bisa aja lebih besar dari Agustus itu. Gitu. Artinya kita bincang-bincang malam ini bukan mau menjelekkan siapa atau mungkin membenci pemerintah. Justru kita mencari solusi sama-sama nih, supaya nggak kejadian Agustus kedua malah makin besar gitu. Pemerintah juga harus sadar. Hari ini kondisi ekonomi sangat-sangat hancur gitu. Bahkan saya pun, mungkin Bang Rey juga pasti ngerasain Bang, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari Bang. Nah ini kan kalau nggak ditanggulangi atau disikapi dengan
baik oleh pemerintah, ya jangan salah, nanti masyarakat akan mengambil tindakannya sendiri. Justru kita dari jauh-jauh hari udah ngingetin. Nah, terima kasih Bang Rey Sama-sama. atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan ini didengar dan nggak dilaporin Bang. Benar. Terima kasih Sobat Kanaka. Kita akan kembali lagi nanti dengan topik-topik yang lebih seru, lebih hangat, dan lebih mantap. Terima kasih.